Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah Majelis Taklim Nurul Yakin, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur yang barokah sehingga dapat istiqomah dalam menuntut ilmu di majelis taklim kita ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan. Namun, membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen, usaha, dan pemahaman yang mendalam antara kedua pasangan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama tentang rahasia membangun rumah tangga yang harmonis. Jamaah yang berbahagia, setiap orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pernikahan, yaitu harus selalu bahagia dan sempurna. Padahal setiap hubungan pernikahan pasti akan mengalami yang namanya pasang surut, sehingga kadang jauh dari ekspektasi. Kurangnya komunikasi yang efektif menjadi salah satu akar permasalahan yang utama dalam membina rumah tangga. Miskomunikasi dan ketidakmampuan mengungkapkan perasaan dalam memicu kesalahpahaman dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Islam sangat menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis. Konsep keluarga dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan biologis, melainkan sebuah institusi suci yang menjadi pondasi masyarakat. Keluarga harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, saling pengertian, dan kesejahteraan lahir dan batin, atau yang sering kita kenal dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalam ayat tersebut digambarkan keluarga ideal, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah mempunyai arti tenang, damai, dan tentram. Suasana rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian akan membuat setiap anggota keluarga merasa nyaman dan bahagia. Sedangkan mawaddah artinya adalah kasih sayang yang mendalam. Kasih sayang antar anggota keluarga adalah perekat yang kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian warahmah artinya rahmat dan kasih sayang. Kasih sayang yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan dalam keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik terhadap keluarga adalah salah satu kunci keluarga yang sakinah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memperlakukan keluarganya dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salah satu bagian penting dari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Dalam konteks suami sebagai kepala rumah tangga, salah satu kewajibannya yang harus dilakukan adalah memberi nafkah. Dan dalam konteks kita sebagai seorang istri adalah sebagai pendamping sejati. Jadi kita sebagai seorang istri harus bisa menjadi sahabat hidup dan pendamping setia suaminya dalam mengarungi rumah tangga. Kemudian istri juga sebagai pengelola rumah tangga, yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh dengan kasih sayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga diibaratkan seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan luas, di mana kapal membutuhkan nahkoda yang bijaksana dan awak kapal yang kompak. Dalam keluarga, orang tua berperan sebagai nahkoda yang menuntun keluarga menuju tujuan yang baik, sementara anak-anak adalah awak kapal yang harus bekerja sama. Sebagai setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik itu kebahagiaan ataupun kesuksesan. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling nyata tentang keluarga harmonis. Meskipun Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan pemimpin umat, namun di rumah beliau adalah seorang suami yang penyayang dan ayah yang penuh kasih sayang. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW yang setia mendampingi beliau, menjadi pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis.
Begitu pula kisah Rasulullah SAW kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu an. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu an merupakan salah satu kisah cinta paling murni dan indah dalam sejarah Islam. Kasih sayang ini begitu besar dan mendalam sehingga sering menjadi teladan bagi pasangan suami istri hingga kini. Beberapa bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah yaitu dengan memanggil panggilan khusus. Rasulullah SAW memiliki panggilan khusus untuk Siti Aisyah, seperti memanggil dengan Humairah yang berarti putih kemerah-merahan. Dengan panggilan ini menunjukkan kasih sayang yang begitu mendalam Rasulullah kepada Siti Aisyah. Bu, udah belum suaminya memanggil dengan panggilan kasih sayang, panggilan khusus? Jangan sampai nih, kadang-kadang suami manggil istrinya dengan lihat bentuk postur tubuh. Kadang-kadang sembarangan banget manggilnya dengan gendut, ya. Jangan sampai. Jadi panggillah istri dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Gendut, itu dia ya. Jangan, kalau bisa ya Pak, Bu, panggil dengan kasih sayang yang membuat istri menjadi bahagia. Karena dengan membahagiakan istri adalah pahala dapatnya. Tapi kalau dibilangnya dengan panggilan yang kurang berkenan, nanti istrinya malah tersinggung. Kemudian Rasulullah, bukti kasih sayang Rasulullah adalah perhatian khusus, baik dalam hal kebutuhan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan. Kemudian keintiman, keakraban dan keintiman antara Rasulullah SAW dan Siti Aisyah sangatlah nyata. Hal ini tercermin dalam banyak hadis yang diriwayatkan dari keduanya. Rasulullah juga sangat mempercayai Siti Aisyah. Beliau sering meminta pendapat dan nasihat dari Siti Aisyah dalam berbagai hal. Jadi hargailah istri, pendapatnya diminta agar istri merasa dihargai, dimengerti. Apabila ada suatu permasalahan, istri diajak berkomunikasi. Ya Bu, Pak, ya, Ibu, kalau diminta pendapat juga kasih pendapatnya untuk mendukung istri. Sedangkan suami dengan meminta pendapat istri, istri merasa akan dihargai karena untuk mencapai suatu rumah tangga yang harmonis adalah kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Kemudian adalah cinta yang abadi. Cinta Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah tidak pernah berubah hingga akhir hayatnya. Beliau sering mengungkapkan rasa cintanya kepada Siti Aisyah setiap saat. Bu, udah dibilang gitu belum sama suaminya? Selalu diungkapkan rasa cintanya dengan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan ya lagu, boleh dengan lagu. Kalau mau lagu boleh. Ya. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Sama Bu, Pak. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang, permatanya hatiku. Engkaulah sayang, mutiara hidupku. Salah Bu, Pak. Ya, dengan diucapkan dengan lagu atau berkata-kata, istri itu seneng banget, hatinya gembira, ria, berbunga-bunga. Kalau dilihat kalau jalan kayaknya nggak napak tuh. Lagi saking gembiranya. Dan juga kadang malah senyum-senyum ngaca sendiri. Bener apa enggak sih? Indahnya bulan tuh melebihi, indahnya wajah dia melebihi bulan.
seneng banget ya. Padahal kalau dilihat bulan kalau dari dekat kayak gimana Pak? Enggak rata ya. Tapi kalau dilihat dari kejauhan sangat indah dipandang. Gitu Pak, Bu. Mengapa keluarga Rasulullah adalah keluarga yang harmonis? Karena di dalam keluarga di zaman Rasulullah menerapkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama adalah saling menghormati, kemudian saling kasih sayang menyayangi, kemudian toleransi dan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman hidup seluruh anggota keluarga. Kemudian adalah kerjasama. Semua anggota keluarga saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian kita kali ini adalah bahwa membangun rumah tangga yang harmonis adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh anggota keluarga. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga, sehingga kita dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perumpamaan keluarga seperti sebuah kapal adalah sebagai pengingat bahwa keluarga adalah sebuah tim yang kuat yang mampu menghadapi segala tantangan selama mereka bersatu dan saling mendukung. Untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga, karena keluarga adalah surga dunia yang kita miliki. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Membeli ikan di Cempaka Putih. Cukup sekian, terima kasih. Mpok Ati makan keripik, makannya di Gang Mundu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.